Eropa di awal abad ke-20 adalah pusat peradaban, kemajuan teknologi, dan kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi bara api yang siap meledak kapan saja. Negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, dan Austria-Hungaria saling bersaing. Bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam kekuatan militer dan pengaruh politik. Aliansi mulai terbentuk, dunia terpecah menjadi dua kubu besar, blok sekutu dan blok sentral, dan kemudian, satu peristiwa kecil mengubah segalanya. Tanggal 28 Juni tahun 1914 di kota Sarajevo, seorang bangsawan dari Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand melakukan kunjungan kenegaraan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, namun di sudut jalan, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip berdiri dengan sebuah pistol di tangannya. Tembakan dilepaskan. Dua nyawa melayang Franz Ferdinand dan istrinya, dan dari dua peluru itu, dunia mulai runtuh. Pembunuhan itu bukan sekadar tragedi, tapi pemicu. Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Namun Serbia didukung oleh Rusia. Dalam hitungan hari, aliansi mulai bergerak. Jerman mendukung Austria-Hungaria, Prancis dan Inggris berpihak pada Rusia. Perang yang awalnya regional berubah menjadi konflik global. Para pemimpin dunia mengira perang ini akan selesai dalam hitungan minggu. Mereka salah. Di front barat, medan perang berubah menjadi jaringan parit panjang yang membentang dari Belgia hingga Prancis. Para tentara hidup dalam lumpur, darah, dan ketakutan. Tikus, penyakit, dan bau mayat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap serangan berarti berlari keluar dari parit, menuju hujan peluru. Banyak yang tidak pernah kembali. Inilah yang dikenal sebagai perang parit, perang yang tidak bergerak, tapi memakan jutaan nyawa. Perang Dunia I memperkenalkan dunia pada kengerian baru. Senapan mesin mampu menembakkan ratusan peluru per menit. Gas beracun seperti klorin dan mustard gas membuat tentara mati perlahan dalam penderitaan. Tank pertama mulai digunakan, meskipun masih lambat dan sering rusak. Langit pun tidak lagi aman. Pesawat tempur pertama digunakan untuk pengintaian dan kemudian pertempuran udara. Perang ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang teknologi yang semakin mematikan. Tahun 1916 menjadi salah satu tahun paling berdarah. Di Verdun, pasukan Jerman dan Prancis bertempur selama hampir 10 bulan. Slogan Prancis saat itu, mereka tidak akan lewat, dan memang, mereka tidak lewat. Namun harga yang dibayar sangat mahal, lebih dari 700.000 korban jiwa. Di tempat lain di Prancis Utara, Sungai Somme menjadi saksi salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah. Pada hari pertama saja, puluhan ribu tentara Inggris gugur. Tanah berubah menjadi lautan darah. Meskipun pusat perang berada di Eropa, konflik ini menjalar ke berbagai belahan dunia. Koloni-koloni ikut terseret. Pasukan dari Asia, Afrika, hingga Timur Tengah dikirim ke medan perang. Di laut, kapal selam Jerman U-boat menghantui kapal-kapal sekutu. Salah satu insiden yang mengguncang dunia adalah tenggelamnya kapal penumpang Lusitania. Ratusan warga sipil tewas. Dunia mulai berubah pandangan. Selama beberapa tahun, Amerika Serikat memilih untuk netral. Namun serangan kapal selam Jerman dan telegram rahasia yang dikenal sebagai Zimmermann Telegram mengubah segalanya. Tahun 1917, Amerika Serikat akhirnya masuk perang di pihak sekutu. Kehadiran mereka menjadi titik balik. Pasukan segar dan sumber daya besar mulai mengalir ke Eropa. Di sisi lain, Jerman mulai kelelahan. Blokade laut membuat rakyat kekurangan makanan. Moral tentara menurun. Sekutu mulai melakukan serangan balik besar-besaran. Satu persatu sekutu Jerman mulai runtuh. Akhirnya, tekanan menjadi tak tertahankan. Pada pukul 11 pagi, tanggal 11 bulan November tahun 1918, senjata akhirnya terdiam. Perang Dunia I resmi berakhir. Tahun 1919, perjanjian damai ditandatangani di Versailles. Jerman dipaksa menerima tanggung jawab penuh atas perang. Mereka harus membayar ganti rugi besar dan kehilangan wilayah. Banyak yang menganggap perjanjian ini tidak adil. Dan dari ketidakadilan itu, muncul kemarahan. Kemarahan yang kelak akan melahirkan konflik yang lebih besar. Perang Dunia II.
Perang Dunia I adalah bukti bahwa satu peristiwa kecil dapat memicu bencana global, ambisi, aliansi, dan ketegangan politik yang tidak terkendali dapat menghancurkan dunia. Jutaan nyawa hilang bukan hanya karena peluru, tapi karena kesalahan manusia. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipelajari agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali.